My Rival is My Love, episode 3. Bangun, woi. Enakan tidur lo. Pagi itu, Kenzi nyerang gue saat gue lagi enak-enaknya tidur. Musuh macam apa dia? Bisa-bisanya dia piting tangan gue saat gue sedang tidur. Akibat perbuatannya itu, dia berhasil membuat gue terbangun dari tidur gue yang kayak Mugen Tsukuyomi. Brengsek, lo ngapain sih piting tangan gue? Sakit tau, teriak gue mengeluh sakit. Berisik, gue cuma disuruh mama bangunin lo. Lo itu tidurnya kayak kebo, kalau nggak gue smackdown pasti masih marok lo. Hardik Kenzi dan kemudian dia pergi keluar. Setelah Kenzi keluar, gue akhirnya bangkit dan langsung pergi buat mandi. Selesai mandi gue balik lagi ke kamar buat ganti baju. Kenzi, awas aja, gue bakalan beles perbuatan lo pagi ini, gumam gue saat ngancingin baju. Ini juga, kenapa gue dapat kamar gili gini sih? Setelahnya gue kembali sadar dan melihat sekeliling kamar gue yang baru, gue bisa lihat nuansanya serba pink. Mulai dari cover bed, wallpaper, lemari, dan banyak deh pokoknya. Ya cuma lantainya aja yang masih normal warna putih. Ini sih kalau cewek yang nempatin pasti betah tidur di sini. Tapi ya sudahlah, gue juga harusnya bersyukur udah dibolehin numpang. Lagian ini cuma sementara aja sampai gue dan ayah punya tempat tinggal yang baru. Moga gue nggak belok gara-gara kelamaan di sini. Setelah puas menggerutu, gue keluar dari kamar dan pergi menuju ruang makan buat ikutan sarapan bareng keluarganya Kenzi. Pagi om, tante, sapa gue dengan senyum kepada keluarga Kenzi yang sedang sarapan. Saat duduk, gue mengernyit melihat dia yang lagi ngunyah makanan. Nih bocah kenapa sih ada di depan gue? Bikin selera makan gue hilang aja. Batin gue yang tak sudi makan di depan dia. Angga, makan yang banyak ya, panggil Tante Widya nyodorin sepiring nasi goreng ke gue. Mama ini, kenapa sih? Dia bisa ngambil sendiri. Protes Kenzi yang kayaknya gak suka ibunya perhatian ke gue. Kenapa kak? Berhentilah perhatian ke dia. Noh lihat Enzo mau nambah, kata Kenzi ngelarang ibunya. Biarin aja kak, Angga kan tamu di sini. Lagian mama suka kok. Angga itu manis. Rasanya mama punya anak perempuan di rumah ini, ucap Tante Widya. Seketika gue tersedak saat mendengar perkataan tante yang nganggap gue sebagai putrinya. Aku ini cowok tan, tegas gue. Selesai sarapan, gue pamit ke Tante Widya dan Om Jo buat berangkat ke sekolah. Dan tak lupa gue memuji masakan Tante Widya yang enak. Angga, kamu sekolahnya naik apa? Tanya Tante Widya. Aku naik motor tan, jawab gue. Loh motor kamu kan dibawa ayahmu buat ke tempat kerja. Sahut Om Jo ngasih tahu ke gue kalau motor gue satu-satunya dipakai ayah kerja. Waduh gimana sih ayah ini? Gak bilang dulu. Gimana caranya gue ke sekolah kalau gak bawa motor? Angga, kenapa gak bareng sama kakak aja? Bukannya kalian satu sekolahan? Kata Tante Widya nyaranin gue buat berangkat bareng Kenzi. Gue menolak saran Tante Widya dengan beralibi ingin nebeng teman. Bagaimanapun gue sama Kenzi itu musuh abadi, gengsi dong gue kalau nebeng dia. Gue lalu telepon Tauni minta jemput gue. Seketika gue jati inget dan langsung membatalkan niat gue nelpon Tauni. Gue ingat sekarang lagi di rumah Kenzi. Bisa gawat kalau Tauni dan Yanto tahu gue tinggal di rumah Kenzi. Mereka bisa bully gue. Kenapa? Kok gak jati telepon? Tanya Tante Widya yang dari tadi ngeliatin gue. Gue menggeleng sambil nyengir. Paket dataku abis tante. Gue terpaksa bohong. Aslinya mah kuota gue full dan cukup buat game selama seminggu. Tapi mau gimana lagi? Gue nggak mau bongkar rahasia gue yang saat ini tinggal di rumah Kenzi. Loh rumah ini kan ada wifi-nya. Ya udah mau siang kamu bareng kakak aja biar gak terlambat. Suruh tante maksa gue buat berangkat bareng Kenzi. Si Kenzinya cuma ngangguk aja disuruh mamanya. Gue sebenarnya nolak. Tapi karena Tante Widya yang nyuruh, gue akhirnya kepaksa mau. Akhirnya gue beneran numpang si Kenzi buat berangkat sekolah. Ya mau gimana lagi, gue nggak ada pilihan lain.
Kalau gue nggak nebeng gimana gue sampai sekolah? Kalaupun bolos ya nggak mungkin juga gue bolos di rumah Kenzi. Yang ada malah image gue jelek di mata keluarga Kenzi. Keluarga Kenzi emang tajir sih. Motor si Kenzi aja lebih keren dan lebih mahal dari punya gue. Gue bener-bener iri sama dia. Kenapa gue jadi gibahin Kenzi sih? Tak lama saat sudah keluar dari kawasan perumahan rumah Kenzi, gue diturunin sama dia di pinggir jalan. Turun, ucap Kenzi ketus setelah memberhentikan motornya. Dengan senang hati gue langsung turun, gue juga udah nebeng dia. Kalau begini kan gue bebas mau ngapain aja. Dengar ya, lo naik angkot aja dan ingat jangan so akrab sama gue. Dan juga, jangan sampai semua orang tahu kalau lo tinggal di rumah gue. Ucap Kenzi yang bikin gue tambah kesel ke dia. Berisik, tanpa lo suruh juga gue gak akan bilang ke orang-orang. Ketus gue. Tak lama Kenzi pun pergi ninggalin gue sendiri di pinggir jalan raya. Gue seneng banget melihat dia udah jauh sampai gak kelihatan dari pandangan gue. Ya, dengan begini gue bisa bolos sekolah. Hahaha. Jam 14:22 menit. Gue balik pulang ke rumah Kenzi. Dan pas sudah masuk rumah gue terkejut melihat dia yang lagi melototin gue yang baru pulang dari acara bolos. Lo kenapa gak masuk sekolah? Tanya Kenzi sambil melotot melipat kedua tangannya ke depan. Gue menghela nafas sambil berjalan menuju ke kamar. Lo kapo banget sih. Tiba-tiba aja dia narik tangan gue. Seketika jalan gue jati terhenti. Gue yang kesel lalu noleh ke dia buat marah. Akan tetapi bukannya gue yang berhasil marahin dia. Malah gue yang kena semprot diomelin duluan. Gue belum selesai ngomong. Lo itu jangan senaknya bolos sekolah. Kalau emangnya gak kasihan ke mama, dia udah capek-capek nyiapin sarapan buat lo. Tapi lo kok kayak gak niat gitu? Ngomel si Kenzi. Udah selesaikan ngebacotnya. Kalau udah lepasin, gue mau tidur, kata gue yang kemudian melepaskan pegangannya. Detik itu pula gue pergi dari hadapan Kenzi dan kemudian masuk ke kamar buat tidur siang. Besoknya gue kembali berangkat bareng Kenzi dan nampaknya hari ini dia nggak nurunin gue di pinggir jalan lagi. Nampaknya dia takut kalau gue bakal bolos kalau dia sembarang nurunin gue. Pagi itu, dia turunin gue di dekat sekolahan. Untung aja keadaannya sepi, jadi gak ada yang tahu kalau gue berangkat bareng Kenzi. Gimana gak sepi? Gue sama Kenzi berangkatnya ke pagian. Gue itu biasanya masuk pas 7 tepat. Ini malah dia ngajakin berangkat jam ke-6. Bener-bener rajin tuh bocah. Sebenarnya gue males sih berangkat sepagi ini. Tapi mau gimana lagi udah terlanjur sampai. Gue juga nggak mungkin bolos kalau udah di sekitaran sekolah. Terpaksa deh pagi itu, gue masuk ke kelas gue yang keadaannya masih sepi nggak ada manusianya. Karena sepi, gue putusin buat duduk aja di tempat duduk gue sambil nunggu jam pelajaran mulai. Mau ke kantin juga belum ada orang. Ya terpaksa gue habisin waktu luang gue buat duduk sambil nyender ke meja sekalian tidur. Mungkin udah 20 menitan gue tiduran nyender di meja. Sampai gak terasa ada beberapa teman gue yang udah di kelas. Gue ngelirik mereka kayaknya heran ngeliatin gue yang udah ada di kelas. Mungkin mereka heran karena gak nyangka kalau gue berangkat pagi. Gue sih gak peduli dan terus lanjutin tidur gue. Bro, tumben lo berangkat sepagi ini? Tanya Tony heran. Sementara itu, Yanto manggut-manggut sambil melontarkan celetukan ke gue. Si Angga pasti mau ngalahin Kenzi, makanya dia berangkat dari subuh. Subuh gondolmu, semprot gue yang kesel dengerin celetukan Yanto. Lah, malah marah. Seru Yanto. Dim lu tok. Jangan pernah sebut-sebut si Kenzi lagi, kata gue yang jadi emosi. Lo, kenapa jadi ngegas gitu? Begitu Yanto bilang Kenzi. Apa jangan-jangan ada hubungannya Kenzi sama lo yang berangkat pagi? Tebak si Tony mulai curiga. Berisik. Dahlah kalian dim aja, gue ogah bahas dia. Bentak gue ke mereka, nampaknya mereka berdua nurut aja setelah gue bentak. Sampai kapanpun gue gak akan bilang ke siapapun kalau gue tinggal di rumah Kenzi. Apalagi kalau mereka tahu gue tidur di kamar yang are. Pas di jam istirahat,
gue pergi ke tempat nongkrong favorit gue. Tempatnya adalah pohon belakang sekolah. Gue lagi meos ke kantin, karena banyak banget yang kepo gue tinggal di mana. Gak mungkin dong gue bilang ke mereka kalau gue tinggal serumah sama Kenzi. Makanya gue hari ini mau manjat ke atas pohon belakang sekolah biar gak ada yang nyariin gue. Gue kalau udah naik di atas pohon suka lupa waktu. Ya mau gimana, di atas itu ada kek lantai kayunya gitu, jadi enak aja buat tiduran. Terkadang gue juga suka ngerokok di atas sini biar gak ketahuan guru. Saat itu gue lagi ngerokok di atas pohon dan gue gak sengaja lihat Kenzi. Seketika gue jadi penasaran buat ngintip. Gue lihat si Kenzi lagi jalan sama cewek kelas 11 yang setahu gue bernama Laras. Gue bisa nebak kayaknya si Kenzi bakalan ditembak sama tuh cewek. Kenzi dan Laras saling berhadapan. Gue masih liatin drama mereka. Si Laras kayaknya udah ngebet banget nembak si Kenzi sampai peluk-peluk gitu. Ya Allah, tuh anak kayaknya kelainan. Bisa-bisanya dinolak cewek segemol Laras. Ucap gue yang melihat adegan Kenzi yang sedang nolak Laras. Kelihatan sih dari Kenzi yang ngelepasin pelukan Laras. Dan Kenzi terus pergi gitu aja ninggalin tuh cewek sampai gue lihat si Laras masih dim aja nangis tersendu-sendu. Gue menghela nafas panjang sambil ngelus-ngelus dada saat pemandangan kayak begini yang sering gue lihat setiap kali sedang bersantai di atas pohon belakang sekolah. Dan entah udah berapa kali gue lihat Kenzi yang nolak cewek. Kayaknya hampir semua cewek di sekolah udah ngerasain ditolak sama Kenzi. Gue tuh kasihan kalau lihat tuh cewek-cewek pada nangis cuma karena ditolak sama si kampret Kenzi. Kalau nembaknya ke gue pasti gue pertimbangin deh. Gue kan beda sama si kampret Kenzi. Berbanding terbalik dengan Kenzi, gue itu di sekolah cuma ngincer satu cewek. Tapi sayangnya cewek yang gue incer itu udah nolak gue. Kalau si Kenzi mah gue nggak ngerti tuh bocah doyan gak sih sama cewek. Kenapa gue jadi gibahin dia mulu sih? Beberapa hari setelahnya, gue udah seminggu tinggal di rumah Kenzi. Dan nampaknya gue udah mulai biasa ngontrol emosi gue setiap kali ketemu Kenzi di rumah. Gue juga udah mulai tahu beberapa kebiasaan Kenzi yang ternyata dia itu ibu. Kelihatan sih dari kamarnya yang banyak banget koleksi komik dari mulai One Piece, Naruto, Dragon Ball, Bleach dan lain-lain. Jam 16:07. Sore itu gue habis selesai mandi, pas masuk ke kamar, gue lihat ada baju yang tergeletak di atas kasur gue. Pas gue periksa baju itu cuma kaos lengan panjang warna hitam sama celana olahraga panjang. Ini pasti baju bekasnya Kenzi, pikir gue pas megang. Tanpa berpikir panjang gue langsung aja pakai tuh baju. Lagian stok baju gue juga dikit, belum ada waktu buat beli baju baru. Bodoh amat. Mau punya Kenzi kayak atau Om Joket, yang penting pas di gue. Pas udah gue pakai, gue lalu keluar dari kamar. Niatnya gue mau jalan-jalan sore, pas keluar malah ketemu Tante Widya. Wah, Angga bajunya pas deh di kamu, komen Tante Widya pas lihat gue. Ternyata Tante Widya yang udah nyiapin baju itu buat gue. Dan gue juga tahu kalau baju yang disiapin dia bukan bajunya Kenzi. Tante sengaja beli baru khusus buat gue. Duh, Tante Widya kok baik bener sih. Terharu gue sama kebaikan Tante Widya yang nganggap gue kayak anaknya sendiri. Angga tolong ikut Tante ya, ajak Tante Widya. Gue mengangguk dan terus ngikutin dia dan gue mengikutinya sampai masuk ke kamar Tante Widya. Tante mau ngapain sih ngajak aku ke sini? Tanya gue bingung. Tante cari apa sih? Tanya gue penasaran. Gue lihat Tante Widya lagi buka-buka lemarinya. Apa Tante mau ngasih gue duit kali ya? Tebak gue ngebatin. Ternyata tebakan gue salah. Tante Widya cuma ngambil sebuah kain yang kayaknya itu jilbab deh. Tante Widya deketin gue, lalu dia lilitin kain itu ke kepala gue. Tuh kan, emang cocok di kamu, ucap Tante Widya saat melihat wajah gue. Kayaknya Tante terpesona sama keimutan muka gue. Tante, kenapa dipakein ke aku sih? Kata gue merasa risih. Geli banget gue diperlakukan kayak cewek sama si Tante. Tante cuma penasaran aja, kali aja cocok. Gak taunya cocok beneran. Angga, kamu kelihatan manis banget loh, puji Tante Widya gemas. Tapi aku cowok Tan, gak mau pakai ginian.
kata gue tolak pujian tante. Gini deh, kalau kamu mau tante dandanin, tante akan kasih kamu uang jajan yang sama kayak Kenzi, kata tante Widya coba bujuk gue. Gue yang mendengar kata uang langsung penasaran, emang uang jajan Kenzi berapa tan? 200.000 per hari, kata tante Widya yang bikin gue langsung melongo mendengarnya. Hampir 10 kali lipat dari gue. Gue aja sehari cuma dikasih 25.000 sama ayah. Itu pun masih kurang buat beli Sampurna Malt. Angga, mau ya? Tante suka sekali sama wajah manis kamu. Sekali aja deh, tante cuma penasaran aja, kata tante Widya coba bujuk gue. Sekali aja kan tante? Tanya gue yang lalu dibalas anggukan sama si tante. Gue kembali berpikir, gue bingung. Kalau gue tolak gue takut tante Widya kecewa terus ngusir gue. Sedangkan kalau gue terima gue dapet duit jajan yang sama kayak Kenzi. Tapi konsekuensinya itu gue bakalan malu kalau sampai ketahuan Kenzi. Setelah gue pikir-pikir, akhirnya gue putuskan buat mengiyakan permintaan tante Widya. Gue melakukannya bukan hanya tergiur uang jajannya, tapi gue melakukannya karena gue gak mau tante Widya kecewa. Selama seminggu tinggal di sini, gue udah ngerasain betapa sayangnya tante ke gue yang udah nganggep gue kayak anaknya sendiri. Bahkan tante gak segan marahin Kenzi yang lagi ngomelin gue. Tante, kenapa aku jadi gini? Kata gue pas ngaca. Gue terkejut saat melihat hasil dandanan tante. Gue beneran kelihatan kayak cewek. Kalau aja yang di kaca itu bukan gue, pasti udah gue tembak. Gue yang sadar itu gue malah jadi merinding. Aduh, cantik banget sih kamu. Mulai saat ini, Angga jadi anak tante ya, kata tante Widya yang membuat gue tercengang. Kalau gue iyan itu berarti secara tak langsung gue bakalan jadi saudaranya Kenzi. Gue sih Oga jadi saudaranya dia. Masa gue mesti manggil dia kak? Mas, bang, enggak deh. Lalu gue lihat wajah tante Widya yang kayaknya berbinar-binar bahagia gitu. Tanpa sadar gue pun mengangguk tanda setuju. Bodoh banget gue, kenapa gue iyain? Batin gue nyesel udah ngangguk. Tante Widya yang merasa senang lantas meluk dan cium pipi gue dan entah mengapa gue merasa kalau tante Widya ini kayak ibu gue. Ya mungkin aja karena gue sejak kecil gue gak pernah ngerasain rasanya kasih sayang seorang ibu. Ibu gue itu udah meninggal sejak gue umur 5 tahun. Jadi wajarlah gue seneng pas tante Widya terang-terangan bilang mau jadiin gue anaknya. Tapi masalahnya gue gak mau kalau mesti jadi adiknya Kenzi. Tak hanya mau jadiin gue anak, tante Widya meminta izin memanggil nama gue yang semula Angga jadi Anggi. Katanya biar pas sama penampilan gue yang udah cantik dan gue disuruh manggil dia mama. Gue sih ngiyain aja tapi dengan satu syarat, bahwa tante Widya nggak boleh ngasih tahu ke Kenzi ataupun orang rumah. Cukup gue dan tante aja yang tahu. Kenapa Kenzi nggak boleh tahu? Protes Mama Widya. Gini Tan, maksudnya Mama, hubungan aku sama Kenzi itu buruk. Aku nggak mau Kenzi ngetawain aku kalau tahu aku yang begini, kata gue jelasin. Mama Widya setuju. Dan barulah gue tahu kalau Mama Widya ini dari dulu ngebet pengen punya anak cewek. Gimana gak ngebet? Orang anaknya 2 cowok semua. Lah, kalau ngebet anak cewek, kenapa Mama pengen banget dandanin aku? Kenapa gak pacarnya Kenzi aja sih? Kata gue coba nyaranin Mama Widya biar keinginannya dicurahin ke cewek beneran. Bukannya ke gue kan cowok. Anggi, kamu harus tahu. Kakak itu belum pernah ngajak teman perempuannya ke rumah, ucap Mama Widya yang menceritakan fakta tentang Kenzi. Gimana mau diajak pulang ma? Orang cewek sesekolahan ditolak semua sama Kenzi, kata gue yang terpaksa bilang ke Mama tentang sifat buruk Kenzi. Dan setelah ngobrol panjang lebar dengan si tante yang udah gue angkat jadi mama, gue akhirnya tahu ternyata pas di supermarket itu Mama Widya juga lagi di sana dan dia juga ngeliat gue yang saat itu lagi cosplay jadi cewek berdaster. Rupanya itu yang membuat Mama terobsesi jadiin gue anak perempuannya. Dan hal itu makin dipertegas dengan wajah imut gue yang nampaknya disukai si Mama. Tapi gue tenang sih karena cuma hari ini aja gue didandanin gini. Jadi gue gak akan khawatir bakalan membelok. Ma, udah mau maghrib, aku hapus ya makeupnya.
kata Gue yang kemudian hendak pergi. Niatnya gue mau cuci makeupnya mama di kamar mandi. Anggi jangan dulu ya, mama masih belum puas. Bujuk Mama Widya cegah gue. Ma, aku malu. Apalagi kalau nanti Kenzi pulang terus lihat aku begini. Dia pasti ketawain aku, terang gue. Akhirnya mama terpaksa ngerti dan lalu membiarkan gue pergi dari kamarnya. Gue lalu membuka pintu kamarnya mama buat segera keluar. Namun ketika pintunya terbuka, gue langsung kaget saat melihat Kenzi ada di depan pintu. Siap, belum selesai Kenzi bicara gue langsung tutup pintunya. Bra, Anggi kenapa? Tanya Mama Widya yang langsung mendekat ke gue. Gue menoleh sambil memasang muka panik. Kenzi ma, kamu tenang, diam di sini. Mama akan urus si kakak. Ucap Tante Widya nyuruh gue buat tetap tenang. Setelahnya Mama Widya keluar dari kamarnya, sementara gue masih diam di kamarnya karena takut ketemu Kenzi. Saat itu gue yang lagi ngumpet di kamar mama, diam-diam nguping pembicaraan Kenzi dan Mama Widya dengan menempelkan kuping gue ke lubang pintu. Gue berharap mama bisa bohongin Kenzi. Kakak, udah selesai latihannya? Udah. Ma itu tadi siapa? Oh itu, anak teman mama. Mau ngapain? Oh itu, dia minta mama buat ngajarin dia dandan. Suruh keluar dong ma, ajak makan sekalian. Aku lapar nih. Nggak mau ma, aku malu. Ntar kalau Kenzi ngenalin aku gimana? Tolak gue yang nggak mau disuruh keluar sama Mama Widya. Ayo gak apa-apa kok. Kenzi nggak tahu kalau Anggi itu Angga. Percaya deh sama mama. Bujuk Mama Widya sambil narik tangan gue. Gue tetap kekeh nggak mau keluar. Gue beneran takut diketawain si Kenzi. Bagaimanapun dia itu musuh gue, harga diri gue bakalan jatuh. Sejatuh-jatuhnya kalau sampai dia tahu gue dandan gini. Sementara itu Mama Widya masih nggak nyerah buat bujuk gue keluar. Hingga pada akhirnya Kenzi ngetuk pintu kamarnya mama. Tok tok tok, ma cepetan masakannya. Suruh Kenzi dari balik pintu. Ceklek. Mama membuka pintu kamarnya. Iya kak, bentar ya. Kalau gitu titip Anggi ya. Suruh Mama Widya yang lalu pergi ninggalin Kenzi. Arg, Mama Widya kenapa ninggalin gue sama Kenzi? Batin gue pas lihat Kenzi yang tengah jalan deketin gue. Tiba-tiba jantung gue berdegup kencang. Rasanya kayak pengen copot ketika Kenzi deketin gue. Gue takut kalau dia ngenalin gue terus ngetawain gue. Jati nama lo Anggi, kata Kenzi ngajakin ngomong. Gue dim aja sampai keringetan gara-gara gugup. Dan tak lama gue mengangguk buat menjawab Kenzi yang telah berdiri di depan gue. Mama gue lagi masak. Gimana kalau kita ngobrol di luar aja? Gak enak loh kalau ngobrol di kamar. Ntar dikiranya gue mau ngapa-ngapain loh. Ajak Kenzi yang coba bujuk gue keluar. Gue masih dim. Sementara badan gue terasa gemetaran karena gugup. Dan tiba-tiba Kenzi meraih tangan gue dan dia narik gue keluar dari kamar mama. Ayo, serunya. Saat itu gue gak bisa apa-apa selain mengikuti langkah kaki Kenzi yang narik gue sampai ke ruang makan. Kemudian Kenzi menarik sebuah bangku yang ada di bawah meja itu ke belakang. Setelahnya gue disuruh duduk. Gue ngangguk dan kemudian duduk di kursi yang udah dia siapin buat gue. Setelah gue duduk, barulah Kenzi ikut duduk di kursi sebelah gue. Kayaknya Kenzi nggak tahu kalau cewek yang ada di sebelahnya itu adalah gue. Kelihatan sih dari sikapnya yang nampak beda gitu ke gue. Biasanya dia itu judes banget kalau sama gue yang asli. Tapi ini kok dia kayak perhatian gitu? Apa karena bentukan gue yang sekarang cewek makanya dia jatuh perhatian gitu? Arg, sampai kapan gue harus begini? Gue pengen cepet-cepet balik ke diri gue yang biasanya. Gak betah gue pakai beginian, batin gue mulai resah. Rasanya gak enak banget cosplay jati cewek gini. Mana ini kerudung bikin gerah. Bisa-bisa dehidrasi gue gegara pakai pakaian kayak gini. Anggi lo gak apa-apa? Tanya Kenzi yang melihat gue dim aja dari tadi. Kayaknya dia khawatir dah. Gue menggeleng dan tak lama Mama Widya datang membawa masakannya ke meja. Setelah meletakkan masakannya, Mama Widya kemudian tersenyum saat melihat gue yang telah duduk di meja makan. Loh kakak, sama Anggi kelihatannya udah akrab ya?
seru mama saat melihat gue yang duduk di sebelah Kenzi. Akrab apanya ma? Dia dari tadi cuma diem baik, sahut Kenzi sambil melipat kakinya. Mama Widya kemudian menghampiri gue dan kemudian menjelaskan kepada Kenzi, kakak, Anggi ini memang pemalu anaknya. Kenzi beroria setelah mendengar penjelasan mama. Gimana kak? Anggi cantik gak? Tanya Mama Widya berbisik ke kuping Kenzi. Cantik, jawab Kenzi sambil ngedipin satu matanya ke gue. Gue sampai dengar dia bilang cantik dan itu matanya kenapa kedip-kedip ke gue. Sumpah enak banget gue liatnya. Selama 1 jam kerjaan gue cuma diem aja sambil sesekali melirik Kenzi yang gue liat senyum-senyum gitu ke gue. Sumpah geli banget gue liat ekspresinya yang kayak gitu. Biasanya tuh dia dingin kaku gitu, tapi hari ini kok tiba-tiba berubah full senyum setelah melihat gue yang kayak gini. Jangan-jangan dia demen sama gue, batin gue menebak. Kak, kamu mau kemana? Tanya Mama Widya yang melihat Kenzi berdiri. Tidur ma, sahutnya. Lah terus Anggi gimana? Tanya mama lagi kayak nawarin gue ke anaknya. Sama mama aja. Lagian dari tadi dia diem aja. Seru si Kenzi yang kayaknya kesel sama gue. Kenzi kemudian pergi meninggalkan gue dan Mama Widya yang masih duduk di meja makan. Gue lega karena udah nggak ada Kenzi lagi di sini. Belum selesai gue menghela si Enzo muncul dan ngagetin gue. Hah? Kak Angga, kenapa jadi kayak gitu? Teriak Enzo sambil nunjuk ke gue. Gue segera menghampiri Enzo buat membungkam mulutnya. Kenapa ini anak bisa tahu ini gue? Padahal Kenzi aja gak tahu. Dan tak lama ayah dan Om Ju datang dan bikin pikiran gue tambah was-was. Saat itu juga gue panik. Gue langsung berlari menuju kamar mandi. Setelah masuk gue langsung kunci pintunya rapat-rapat biar gak ada yang masuk. Setelahnya gue menghela nafas. Ayah sama Om Jo tahu gak ya kalau ini gue? Mungkin udah 10 menit gue bicara sendiri di depan cermin buat menangin diri. Setelah merasa tenang, gue coba keluar dari kamar mandi. Dan di situ gue kembali kaget karena melihat Kenzi yang muncul di depan gue. Kenzi, teriak gue kaget. Langsung gue tutup mulut gue pakai tangan. Astaga, kenapa gue keceplosan ngomong? Karena panik gue coba mau lari buat menghindar, akan tetapi Kenzi menghadang langkah gue dengan berdiri di depan gue. Gue coba mencari celah buat pergi, akan tetapi Kenzi terus mengikuti kemanapun gue jalan. Gue kanan, dia ikut ke kanan. Gue merasa dejavu sama kejadian di supermarket. Dan tiba-tiba aja Kenzi memojokkan gue ke tembok. Lalu Kenzi meletakkan tangannya di samping gue. Sepertinya dia hendak mendekap gue. Dia terus menatap mata gue dengan tajam. Dan begitu pula dengan gue yang ikut menatapnya. Entah kenapa gue jadi terdiam seperti terhipnotis sama tatapannya. Anggi, kenapa lo itu cantik sekali? Rasanya gue suka deh sama lo. Bolehkan gue menci. Lalu Kenzi mendekatkan wajahnya ke arah wajah gue. Sepertinya dia hendak mencium gue. Di detik itu, gue cuma bisa tertegun sambil menelan ludah. Gue beneran gak bisa gerak saat bibir Kenzi itu hampir mendekat. Gue yang panik segera menutup mata gue. Dan setelahnya gue seperti mendengar suara orang tertawa. Hahaha, Kenzi tertawa terbahak-bahak. Gue sih gak tahu kenapa dia ketawa sampai keluar air di matanya. Muka lo lucu abis sumpah, Angga lo itu benar-benar kocak, ucap Kenzi tertawa terus membongkar penyamaran gue. Jadi selama ini lo tahu kalau ini gue? Tanya gue malu. Sejak pertama kali lihat, gue udah tahu kalau itu elu. Cuma gue tahan aja, siapa tahu menghibur, ucap Kenzi yang masih terus tertawa. Kayaknya dia puas banget udah mempermainkan gue sedari tadi. Ark. Rasanya saat ini harga diri gue benar-benar hancur. Jadi sejak tadi dia udah tahu penyamaran gue yang memalukan ini. Udah ketahuan, mana diketawain pula sama musuh bebuyutan gue. Sial, sial, sial. Kenapa hidup gue bisa sesial ini sih? Saat itu, gue benar-benar emosi. Saking emosinya gue lepasin jilbab yang masih gue pakai. Terus gue lempar ke mukanya sambil mengumpat. Brengsek lo. Detik itu juga gue langsung pergi ninggalin dia dengan perasaan malu. Akan tetapi lagi-lagi dia kembali menarik tangan gue dan menahan gue untuk pergi.
Apalagi sih? Lo belum puas ngetawain gue? Kata gue coba lepasin pegangannya dan lalu Kenzi kembali mendekap gue sambil membisikkan sesuatu ke kuping gue. Coba aja lo itu cewek beneran? Pasti lo bakalan gue pacarin. Ucapnya yang entah kenapa kata-kata itu selalu terngiang-ngiang dalam otak gue. Di najis gue pacaran sama lo, kata gue sambil ngedorong badannya sampai mundur ke belakang. Setelahnya gue beneran pergi ninggalin Kenzi. Gue mau balik ke kamar tetapi langkah gue terhenti saat ayah gue memanggil. Angga, kamu kenapa? Kok kayak sedih gitu? Dan itu kenapa wajahmu penuh riasan? Saat itu gue benar-benar gak bisa bilang ke ayah karena malu. Jadi gue pergi gitu aja tanpa mengatakan apa-apa ke ayah. Pada akhirnya Mama Widya meminta maaf ke ayah gue karena telah mendandani gue. Dan setelah menjelaskan semuanya, Mama Widya mengakui kesalahannya. Ayah gue yang mendapatkan permintaan maaf memakluminya dan kemudian memaafkan Mama Widya. Dan semua masalah ini pun jadi selesai. Malam itu, gue nggak bisa tidur. Gue masih kepikiran sama kata-kata si Kenzi yang masih terngiang di dalam otak gue. Coba aja lo itu cewek beneran? Pasti lo bakalan gue pacarin. Secuil ingatan gue tentang ucapan Kenzi yang bikin gue merinding mengingatnya.